Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelum kita melaksanakan proses mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fikri Hamzah yang akan bertindak sebagai mediator yang telah dipilih oleh Bapak dan Ibu. Selanjutnya kepada para pihak, saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan Pak Mediator. Nama saya Muhammad Ihsan Hanin sebagai kuasa hukum penggugat. Perkenalkan, nama saya Siti Mahmuda sebagai penggugat. Perkenalkan, nama saya Muhammad, saya sebagai penggugat. Perkenalkan, nama saya Brilianti sebagai tergugat. Perkenalkan, saya Jaliali Tantri, saya bertindak sebagai kuasa hukum tergugat 1 dan tergugat 2. Baik, terima kasih. Hari ini kita berkumpul dalam rangka menjalankan proses mediasi baik perkara perdata yang telah terdaftar. Saya sebagai mediator akan memfasilitasi proses ini dengan harapan kedua belah pihak bisa menyelesaikan sengketa secara damai. Berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, disebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan pada tingkat pertama wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perdamaian dengan dibantu oleh pihak ketiga yang netral yaitu mediator. Baiklah, langsung saja kita mulai. Apakah semua pihak siap? Siap, Pak. Baik, mari kita mulai dengan mendengarkan penjelasan dari pihak tergugat terlebih dahulu. Silakan Ibu Mia dan kuasa hukumnya menyampaikan kesalahan. Ya, baik, terima kasih Bapak Mediator. Klien kami Ibu Mia telah mengalami gangguan selama kurang lebih 8 bulan akibat tindakan tergugat yang kerap memarkirkan kendaraannya secara sembarangan tepat di depan rumah Ibu Mia ini. Kemudian tindakan tersebut menghalangi akses keluar masuk rumah termasuk kendaraan darurat Ibu Mia itu. Betul Pak Mediator, bahkan bulan kemarin ketika ibu saya sakit dan hendak dibawa ke rumah sakit, mobil ambulans tidak bisa parkir di depan rumah saya. Jadi saya harus menggotong ibu saya sejauh 50 meter. Karena depan rumah saya dihalangi mobil oleh Pak Riki. Dan ini sebenarnya saya sudah pernah menyampaikan keluh kesah saya kepada pihak tergugat, namun pihak tergugat masih tidak ada itikat baik kepada saya, Pak. Baik, silakan dari pihak tergugat untuk menyampaikan. Ya, baik, Pak Mediator. Jadi sebenarnya saya tidak punya niat yang buruk. Nah, kami kan tinggal di gang sempit, terus juga kami tidak punya garasi. Nah, lagi pula itu juga jalan umum, bukan milik pribadi. Dan selama ini juga tidak ada tetangga lain yang komplain, hanya ibunya saja yang keberatan terus. Izinkan saya menyampaikan ya Pak Moderator, klien kami mengakui memang beberapa kali memarkirkan kendaraan di rumah penggugat, namun tidak setiap hari. Kami ini menilai ya seharusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan, namun jika memang ada ketidaknyamanan, kami siap mencari solusi terbaik. Baik, terima kasih. Saya ingin mengingatkan ya, walaupun itu jalan umum, tetapi jika salah satu pihak itu merasa terganggu terus-menerus dan itu berdampak pada hajat hidupnya, maka bisa termasuk kategori perbuatan melawan hukum. Sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata, saya ingin bertanya, apakah pihak tergugat bersedia untuk menghentikan kebiasaan parkir di depan rumah penggugat? Ya, kalau misalnya disuruh cari tempat parkir lain, kami akan cari tempat lain. Tapi kalau misalnya ini cuma demi damai, kami bersedia. Ya, kami mengapresiasi itikat baik Bapak. Namun, klien kami juga meminta kompensasi moral sebesar 5 juta atas kerugian yang dialami akibat stres, kesulitan akses, dan ketenggangan dalam bertetangga. Loh, kami minta uang segala, padahal ini hanya soal parkir. Bu April, mohon ditahan dulu ya Pak Mediator, apakah jumlah itu masih bisa dipertimbangkan kembali? Klien kami ini tidak punya maksud jahat dan ini hanya persoalan miskomunikasi. Kami tawarkan ganti rugi sebesar 1 juta rupiah. Di sini Pak Mediator, jadi di sini tuh saya tidak mencari uang ya, cuman masalah ini sudah terlalu lama dan sudah saya pendam terlalu berat. Jadi bagaimana jika
tergugat terlalu keberatan dengan nominal 5 juta tersebut, saya ingin mengasih keringanan dengan 2,5 juta saja, dan itu harus ada pernyataan tertulis agar tidak terulang lagi. Tawaran yang cukup baik bagaimana dari pihak tergugat? Kami terima tawaran tersebut ya, dengan pernyataan damai ditandatangani kedua pihak dan ganti rugi sebesar 2,5 juta dibayarkan dalam 5 hari kerja. Oke, baik. Saya ucapkan ya terima kasih kepada para pihak. Jadi hasil mediasi kita hari ini adalah pertama, tergugat 1 dan tergugat 2 menyatakan permintaan maaf secara tertulis kepada penggugat. Kedua, tergugat 1 dan tergugat 2 bersedia tidak lagi memarkir kendaraan di depan rumah penggugat untuk selamanya. Ketiga, tergugat 1 dan tergugat 2 membayar kompensasi sebesar 2.500.000 kepada penggugat dalam 5 hari kerja. Dan keempat, penggugat tidak akan melanjutkan perkara ke sidang pokok jika kesepakatan dijalankan. Kesepakatan ini akan dituangkan dalam akta perdamaian atau akta banding dan dapat disahkan oleh majelis hakim. Saya ucapkan terima kasih kepada para pihak atas kesediaan untuk berdamai. Semoga hubungan bertetangga dapat kembali harmonis. Mediasi dinyatakan berhasil dan ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.